Oke, kakak-kakak, kita mulai. Boleh satu orang pimpin doa sebelum kita mulai kegiatan. Kak Pebi, boleh pimpin doa Kak Pebi? Baik, Bapak Ibu semuanya, sebelum kita mulai kegiatan pada sore hari ini, marilah kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Berdoa selesai. Baik Pak, terima kasih Pak. Silakan Pak. Oke, terima kasih Kak Pebi. Izin untuk share screen terlebih dahulu. Oke, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, damai sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Baik kakak-kakak, seperti biasa, sebelum kita memulai kegiatan, kita sepakati bersama bahwa menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Untuk pertemuan kita kali ini di modul 2.1 tentang keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Nah, pada pembelajaran 1 dan 2, konsep dan keterampilan mengajar yang efektif dan penyajian tugas gerak. Kegiatan kita hari ini selama 2 JP. Adapun tujuan dari sesi kita kali ini ialah kakak-kakak akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman, temuan peserta dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antara peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Oke, kakak-kakak, untuk kegiatan kita hari ini, kita akan berbagi tugas, kemudian kita akan berdiskusi dalam kelompok. Nah, ini adalah agenda kita pada sore ini. Kita berburu referensi penyajian tugas gerak, kemudian berbagi referensi penyajian tugas gerak, serta yang terakhir ialah refleksi. Oke, kakak-kakak, kita mereview singkat materi kita pada pembelajaran 1 dan 2. Di pembelajaran 1 dan 2 kita sudah mempelajari pembelajaran PJOK yang efektif. Mungkin ada yang ingin menyampaikan sedikit elaborasi tentang pertemuan pembelajaran 1 dan 2 sebelumnya. Silakan kakak-kakak. Tidak mau. Silakan kakak-kakak yang ingin menyampaikan pengetahuannya ataupun pengalamannya yang berkaitan dengan
pembelajaran 1 dan 2 pada modul 2.1. Silakan. Cepat adik bangun dulu, Pak. Ya, bagaimana kakak-kakak? Silakan. Yang ingin menyampaikan reviewnya terkait pembelajaran 1 dan 2. Ya, kakak-kakak, bagaimana? Kakak-kakak, halo? Siap, Kak. Ya, silakan kakak-kakak untuk menyampaikan sedikit reviewnya terhadap pembelajaran 1 dan 2. Saya akan coba, Kak. Jadi langsung, Kak. Ya, silakan Kak. Halo. Ya, Oke, silakan jadi Kak. kalau saya pribadi, Kak, setelah saya mengikuti pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 ini, mana di pembelajaran 1 saya mengetahui tentang pembelajaran yang efektif itu seperti apa, kemudian apa materinya itu apa saja, kemudian konsep-konsep apa saja yang dapat diterapkan di situ. Di pembelajaran kedua saya bisa mempelajari apa itu bagaimana cara pembelajaran tentang gerak ketika. Oke, terima kasih. Oke, jadi sudah jelas ya kakak-kakak ya bahwa untuk pembelajaran efektif itu dia meliputi 9 aspek dan 4 kriteria yang harus kita penuhi dalam setiap proses pembelajarannya. Mulai dari aspek tujuan pembelajaran, kemudian hingga ke aspek keselamatan peserta didik. Oke, kakak-kakak, mungkin dari kakak-kakak sudah memahami semua tentang isi dari pelajaran 1 dan 2 pada modul 2.1. Kita hari ini akan berburu referensi penyajian tugas gerak. Nah, untuk tugasnya ialah nanti kakak-kakak akan dibagi menjadi 3 kelompok. Kemudian kakak-kakak diminta untuk berburu atau mencari referensi inspiratif terkait penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan oleh kakak-kakak dalam proses pembelajaran PJOK. Nah, pada masing-masing kelompok itu menuangkan hasil temunya pada lembar kerja yang telah disediakan di board. Nanti kita buatkan boardnya. Kemudian durasi untuk berburu referensi dan menulis lembar kerja itu 40 menit. Nah, setelah selesai, kita akan kembali lagi ke ruangan utama atau di main board. Sampai sini jelas ya kakak-kakak ya untuk penyajian tugasnya. Setelah itu nanti akan kita presentasikan bersama-sama dan kita bedah bersama-sama. Oke, jumlah kita ada berapa kakak semuanya? Dua belas. 12. Oke.
Kak Rido. Ya, Kak Zakaria. Mau tanya nih Kak Rido, ini masalah kelompok yang berburu atau mencari referensi inspiratif terkait penyajian tugas gerak ini, apakah boleh kami mendownload video-video yang ada di YouTube Kak Rido? Atau Ya, nanti ini kita berupa tulisan Kak? Kita berupa tulisan Kak. Jadi Oh itu Kak. nanti kita presentasikan di ini ya Kak. Oh itu ya Kak ya. Oke Kak. Terima kasih, Untuk Kak. kelompok 1 itu ada Kak Dendi, kemudian Kak Zakaria, Kak Alpi, dan Kak Bebi. Untuk kelompok 1 ya. Kelompok 2 ada Kak Indo, Kak Ririn, Kak Sastra dengan Kak Zulfitri. Kelompok 3 ada Kak Silpi, Kak Sahrial, dan Kak Pabelta. Kita berdiskusi selama 40 menit ya kakak-kakak. Setelah selesai nanti baru kita kembali lagi ke main room. Oke, kakak-kakak boleh langsung menuju ke ruang diskusinya masing-masing. Untuk main roomnya bisa dimanfaatkan untuk diskusi ya kakak-kakak. Mungkin ada yang mau share screen menunjukkan hasil apa yang sudah didapat, tidak apa-apa ya. Halo Kak Alpi, halo sap-sap kawan aku nih tadi. Kak Alpi, Alpi Zulfikar. Ya Kak Zakaria. Woi, siapa kawan itu nih tadi? Itu Kak Fedi dengan siapa si Kak tadi? Oh, berempat kita nih. Iya. Lipong tuh yang mana Kak Alpi? Ya kurang tahu aku Kak. Aku nih kelompok berapa ya aku nih? Siapa kelompok aku? Kau masuk ke room, boy. Sastra. Kelompok siapa aku nih? Aku lagi di jalan, aku nih. Di jalan pegawa moneh tas sastra Alpi. Balik dari sawah aku nih, Di jalan-jalan pakai singlet kau tuh. Woi, parah kamu nih. Aku nih. Baru nak balik aku nih. Parah nih Kak Alpi sama Kak Sastra nih. Tidak. Tadi dia. Jauh kami nih. Jauh di mata, dekat di hati. Ya, asik. Jadi cak mana gitu nih referensi gerak ya tadi ya? Yang satu ya. Iya, tidak kalau kalian sama kelompok nih. Aku di kelompok sapo.
Sekelompok kan kami Bay sastra kata. Masing lah mana Bay Ajung. Yang penting selesai kan begitu. Bukan Pebi nih yang mana Pebi nih? Pebi nih yang ini yang ganteng. Yang ganteng. Sastra. Pebi. Kelompok 7 sastra. Hah? Benar oh sampai kelompok cuma 3. Kau dewean itu sastra. Kelompok terakhir. Sesat kabani pi, kabani ngajak sesat kabani yo. Jadi referensi ini ya motorik gitu nih dah referensi nah untung aku pakai ini pelajaran gerak motorik. Woi untung aku ini. Aman kalau ada Kak Zakar. Link aman. Apa dia belajar motorik? Mana dia ini? Mak manokan dia nih. Buka di Google lo, belajar motorik. Iya, Apa ini belajar motorik nih? Nah, belajar motorik disusun kata pengantar, daftar isi, Bapak. Banyaknya ini konsep dasar. Nah, ini loh gitu. Aku enggak tahu ini kenyo kagak ngereferensi apa? Apa dia namanya itu? Udah ini ketik dulu Bella, ada seniornya di sini juga. Ada tidak tahu senior aku sebelah nih. Itu Kak Bibi ada pemaparan aman. Iya aman Tidak. Kayak gitu. Apa dia ini tadi? Tugas PKG gerak motorik. Gerak motorik deh gitu ya. Iya. Tidak termasuk gerak lah itu kan? Iya. Inilah dapat referensinya. Woi, aman berjalan saja bergerak Zakaria. Lapa cukut bergerak. Woi kan, aku RPP aku ngapa cak pas nian Kak Rido nih gerak kalau RPP ku gerak motorik. Nah, banyak gerak itu. Masih turun enggak mana. Belajar motorik. Konsep Nah, aku dasar. saja tahu yuk, sampai masuk aku nih. Tadi itu keluar. Teori belajar. Woi Zakaria, aman berjalan saja itu lepas cukut namanya. Gabah. Ini dia belum Mana pernah Alpi? ini. Ajung Alpi itu berjalan, maka bergerak. Tapi dia soal ini. Iya pelajaran gerak gitu kan. Yang banyak gerak. Iya. Aku ni lah bergerak lah pula aku ni je. Lah keliling ngiring ke burung kan ni. Nak makan padi empai je. Cuman burung banyak nian je. Kau. Berarti situ ya, sastra. Aman kayak ke situ ya. Banyak beras baru jaknya. Iya asli. Nah, apa di situ coy? Cara kami lantak banyak burung ni je. Saro. Woi, itulah resiko jadi petani, je. Singkanlah Aman Kak Rido ni maju ke berjalan ni lah berjalan aku ni, jalan terus. Aman berjagung no je. Benar. Jangan kuat tiga kalau dengar Alpi kalau. Nooknya tuh takut dengan sastra, jadi lemaklah burung baik katanya, tung ganggunya. Macam mana tugas ni ngoceh saja gitu ni. Ini lagi kalau dah santai. Ambil nyari, oi. Iya, referensi. Grup itu, grup 7 kau tadi. Entah sastra ni melok kami pula. Burung gereja, apa tiket kau gerak tuh?
Serius, sastra sambil ngusah burung tuh mana itu ceritanya, oi. Kalau mana cik kegiatan pula itu jam ini nih memang jatahnya nunggu burung. Kau bilang ngaret ngantuk, Sastra. Oh, masih lama cuy, masih 2 minggu lagi. Ah, mulai masih lama katanya. 2 minggu lagi cuy. Alasan. Banguning. Setelah saran jadi petani cuy. Cak Alpi, gak usah lah jadi petani, saran. Gusa bro kalau kita di kebun, bukannya gusa burung. Nah, masih lemak cuy, besar beruk besar berarti. Menakun besar burung ni kecek. Burung yang mana kecek tu, cuy? Oh, burung pipit cuy. Burung itu lain cuy. Besar yang itu. Yang kecil lagi urusannya, pipit burung apa? itu. Mana ni? Nah, cocok ini hari lah nak hujan ini. Dah hujan ni baru 2, cuy. Lepas ni Ini lah gelap ini nih. Makin hujan semakin banyak burung nih. Aduh, macet ini. Amun bertanya usah sara-sara. Ai, Ririn tuh tadi nak sara-sara nian, jangan mungkin. Aku Hati, saja. Zakaria. Oi, Usah sara-sara bertanya. Didung. Eh, Itu pernah aku dia sara-sara. Aku tadi nyara kan tadi. Yang mana? Zoom pagi tadi apa dia? Mana Kita- semua nak oh, solat. kita- Aduh. Kita tuh cacak bertanya saja. Mana aku kena lah dia. Au ya ku. Oh, ya kak. Aku Dendi tu nah tadi tu ngajung ke nanya. Aji ku macet semua ini. Tes. Siapa yang jual kates tu, Ce? Aku kelompok apa, Es? Lu mana Dendi kan ni? Masih saja milu saja. Oh, Dendi. Berhenti pula tidur tu. Milu lah Zakaria tu saja. Mas Zakaria ni tadi bertanya Sarum nah akulah diam di pantau ni. Benar Sedikit itu. saja. Pak Dendi dia Awak lah perjanjian, tak usah sara-sara bertanya ke tak? Ini mangka kita tu hidup cacaknya. Ringam Silpi jawab ni dewek lah je. Silti tu yang cak aktifan nian. Ayo tayang kelak Kak Zakaria, kelak aku referensinya jadi. Kalau aku dah ya. Aku lagi belok ini nah. Kondisi. Kakak-kakak, mohon izin sebentar. Mohon izin sebentar kakak-kakak, itu di grup untuk tugas kita yang sekarang itu sudah saya sediakan rubriknya. Silakan kakak-kakak lengkapi saja. Apa-apa yang diminta di rubrik itu kakak-kakak lengkapi. Nah, aku Tiap kelompoknya ya. Di mana Kak Rido? Sudah saya share di grup WA Kak Dendi. Ya. Jadi itu sudah dibagi per kelompok. Tinggal disesuaikan dengan kelompok yang sudah dibagi tadi saja. Ngambil ini. Tulislah di rubriknya tuh Kak Zakaria. Hah? Tulis Tahu aku masukkannya ke mana barang itu dianggap.
copy paste. Lo udah aku udah main dulu. Siapa sih buka dia? Febi Arizal. Ya, itu dulu. Faktor-faktor yang pengaruhi hasil belajar motorik. Di mana? Di WA? Itulah puisi kenamanya. Mandi WA-nya, Rido. Ada WA grup. Google Yo, kakak Indofarma dua bergabung. Oh ini. Apa ini? Mana kau barang? Klik birunya tuh. Siap. Mandi yo ini. Mana? Bagaimana kami dapat membantu Anda? Google dokumen. Buat salinan. Hah? Ah itulah Dende. Mana buat salinan? Masih isinya tuh. Kirim. Ribut Zakaria nih, oi pokoknya. Iya, ini mana di PS, mana di mana ini. Jalan-jalan terus Zakaria nih. Oh ya asli. Loh. Siapa lo jadi? 10 kali ini aku jawabnya mandi rubriknya tuh. Itulah kirim WA tuh. Siap bos. Yo yang sama pak, yang tadi ini di mana ini Dan? Request access. Request access. Dekati Den. No. Google Doc nih apa? Google Doc. Nah, dekati Den. Jalan budak. Sangat gampang budak. Jalan budak. Jalan. Itu apa? Ini apa? Ini punya apa? Den, yang mana Den? Langsung keluar itu sama diklik tadi. Kayak ini. Nah, Den di nado itulah. Den, kau itulah Den. Kau di mana Den? Lagi di luar. Di luar. Iya aku buka tadi ini tuh tautan kau tadi. Dah hati, dah bisa. Mana? Coba jingok rubriknya Den. Mendapatkan perhatian dari didik. Ay, tak baca ini. Mana barang? Mendapatkan perhatian. Nah, ngapain tadi ini ya? Bukan yang kita pagi tadi nih Den. Menetapkan tanda atau prosedur. Bukan itu. Ini
mengatasi faktor lingkungan dalam memastikan peserta didik mendengarkan dan melihat penggunaan waktu. Oh, baru dikirim Kak Rido tadi. Oh, inilah ya. Iya. Ngapa punya aku tak galak buka ini. Zakaria ngopi, Zakaria. Aw. Di mana ini? Ini bukan. Apa ini? Bukan. Mana ini? Apa ini? Galak Galak Mana reloadnya? Ini. Tapi dengar apa nih Zakaria ID request akses ada nggak? Belum disetujuinya. Oh, belum disetujuinya aku Den. Belum disetujui Karido aku nih. Yang kan dia tahu nih. Dia setujuan itu langsung. Iya, karena kan belum disetujui ini aku reload lagi ya. Nah, masuk request kan? Request akses kan? Nah, galak dia. Oh, itu ada Kak Rido, ngomong nggak langsung? Kami yang belanja ini, dia di atas SMP. Nama SMP ada SMP. Oh, ini Den. Mana ada dia? Ada pula ada celana dengan ini ya, Celana abu-abu. Iya, agak bujang. Iya. Coba dibuka link yang saya kirim di kolom chat kakak-kakak. Coba lah. Di mana Kak? Di kolom chat ya? Iya, di kolom chat. Oh, oke Kak. Sudah ada Kak. Nama anggota. Zakaria. Dendi. Dirawan. Yo. Siapa lagi? Tebi ya? Siapa lagi? Sudah 4 tuh dari mana aku tahu, tapi tidak tahu yang lain. Kau Den, Tebi sikanya? Alpi, aduh lupa aku. Mendapatkan perhatian dari peserta didik, menetapkan tanda atau prosedur. Dia maksudnya. Sastra tuh merah mana? Dia ada kelompok 7. Angin laju hujan angin. Jangan galak gila ke mengajung kelompok 7 tuh. Ya, kami persilakan kepada Pak Zakaria untuk memaparkan hasil diskusinya. Menetapkan tanda atau prosedur, menetapkan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menetapkan pencapaian pembelajaran yang diinginkan. Yo, apa ini? Apa yo? Ya. Di luar dengar aku tadi. Mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Mengatasi. Mana ada tuh kata-katanya, membersihkan lapangan dari segala macam yang dapat mencelakai peserta didik. Sikate. Pembersihan. Sikate. Membersihkan membersihkan
Membersihkan tuh banyak, Ce. Tidak membersihkan lapangan, Cak Batu maksud aku tuh. Disapu itu. Hah? Disapu, menyapu. Apa ya? Benar itu. Jangan yang aneh-aneh Zakaria, kalau banyak tanya je mah. Membersihkan kan mengatasi faktor lingkungan kan, kan yang dapat membersihkan lapangan dari membersihkan lingkungan sekolah. Tidak, lapangan Goni, kita kan di lapangan Goni. Ya, lapangan mana Ce? Mesti di lapangan sekolah. Memastikan baiklah. Memastikan lapangan sekolah dari pokoknya jangan nyeleneh. Lingkungan. Memastikan. Menjauhkan hujan dari sekolahan berarti faktor lingkungan. Memastikan lapangan. Membersihkan air hujan di sekolah. Memastikan lapangan sekolah tidak ada. Bu Ririn, mana Bu Ririn nih? Sebelah chicken room ini dia. Hai Bu Ririn lah anak Bu Ririn. Zakaria dan seleh jawab api soal ini. Lo tanya aja gini. Mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran, Hani. Memastikan lapangan sekolah tidak ada suatu hal yang akan mencederai peserta didik. Namun licin cak mana? Ya mangkonya itu kan memastikan tadi tuh. Memastikan. Amun cak kami yang tanah nih cak mana? Lapangan tanah nih. Aman berarti kan? Yo, ada tunggul lah tidak. Oh, lah sudah kami ini kemarin gusur itu. Kagak ada tunggul lah tunggul apa? Akar. Yang nggak bahaya akar jagung. Aman. Ada beling apa tidak? Nah. Kan? Sudah buatlah gotong royong lapangan tiap hari. Kau nih. Memastikan sarana prasarana untuk main dalam. Ayo. Tersedia sesuai jawab kamu yuk. PB, gotong royong PB. Memastikan lagi ngangkati jemuran Pak Sastra, hujan deras di dusun nih. Kakek aku lewat depan rumah kau kakek. Hujan derasnya di sini. Jangan takut dengan badai. Badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu, benar itu Dendi. Aku bingung, Zulfikar, ada Zulfitri, ada Alfi Zulfikar. Malah banyak menanam. Ini ada Zakaria. Memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Memastikan peserta didik mendengar dan memperhatikan kita pada saat kita memberikan
materi pembelajaran, memberikan materi pembelajaran gerak motorik, kita. Bukan nyengok ada kuping dengan mata. Iya, langsung baik kita nih memastikan didik, mendengar dan memperhatikan. Ini tidak duonya, ini tidak sikap baik tak? Sikap ya. Iya, supaya peserta didik bisa melaksanakan materi yang telah kita berikan. Nah, ini kakek kemana? Ini kakek ke ini ya, ini kakek ke mana? Penggunaan waktu yang efisien. Memastikan Pembelajaran waktu pada saat pelajaran tidak tahu aku. Waktu yang memastikan waktu pada saat pelajaran materi tersampaikan. Dengan baik. Memastikan waktu pada saat pelajaran materi tersampaikan dengan baik dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Itu apa? Jadi dua ikut kalau jawabannya dia disikok boleh. Penggunaan waktu yang efisien, gitu kan? Memastikan waktu pada saat pelajaran materi tersampaikan dengan baik dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ada lagi? Kamu bukan yang menahapkan konten dan aspek organisasi. Nah. Itu. Perhatian gerak yang diajarkan. Lari. Urutan pengajaran yang dilakukan. Lari, jalan, Tidak. Apa nih?
Mana maksudnya? Isyarat memanggil. Yolah ini tadi tuh, yang gitu tadi lah ini pertanyaan kan ciu memanggil satu tadi itu. Tahu. Melambaikan apa ini apa namanya? Melambaikan tangan, melambaikan tangan. Keterampilan gerak, isyarat. Nah, ini nih ini. Mari zigzag jalan Nah, sudah gitu nih nah. Cak mana ini sudah tuh? Halo. Halo. Tinggal referensi baik kali. Yo Kak Zakri. Iya sudah ini. Cak mana ini jadi? Lah salin yang dikirim Kak ini tuh. Iya lah diketik ini. Iya. Ya sudah, tinggal referensi. Itu kan kelompok 1 kelompok 3 kan? Berbagi preferensi inspiratif, penyajian tugas gerak, mendapatkan, menetapkan tanda. Ya. Nah ini sudah diketik ini kemana ini sudah tuh? Simpan dulu paling. Hah? Nah, tidak tahu lah. Apa simpan dulu, tinggal referensi apa langsung otomatis di itu Kak Rido tuh tanya gue ya kaget kalau ini.
Dia sudah diketik ini. Referensinya mana referensinya? Baca coba itulah. Itulah iya. langsung baca. Ya, langsung Iya. baca. Jadi sudah diketiknya mana ini? Ya maksudnya tuh kan lah ditulisnya itu tinggal kita melengkapi, kaget di kita presentasikan. Iya, sudah diketik ini. Kemana aku nih? Sudah tuh. Sudah. Sudah, Apa tunggu. Oh, itu. Langsung ke emailnya lagi, tidak apa-apa artinya. Bapak Bangi. Sudah deh. Belum lah, husuk tuh itu dengarkan. Jasanya ada bawanya. Hah? Kalah lu. Nyak kau belah. Bedok. Ini kerja di depan nanti 30 menit. Nah. Berarti pemanasan, tapi aku nih. Di mana lah nak masukkan pemanasannya? Menetapkan tanda, mengatasi faktor lingkungan. Kena tahu. Mana? Jakarta ini pemanasan di tempatnya nih. Lingkungan ini kan memastikan mendengar. Aku di pertama ya. Ini motorik baik kan? Ini motorik baik nih. Kalau sudah nanti dipresentasikan Pak. Mana implementasinya itu? Tersimpan otomatis. Tidak bisa masuk. Malam. Malam juga tak confirm. Amin. Berapa menit lama tak? Malam. Habis pulang. Punya aku kemarin tuh ada keterangannya pendahuluan ya. Aku langsung keset dan ada tak menutup ya. Kegiatan menutup. Tiga yang kau tuliskan itu kan, cak bertema terbang kegiatan inti, nah kegiatan menutup itu begini. Alaya ini. Alpi. Kenapa enggak? Dibagi klub.
Udah dibagi lo tadi lah. Oh, Siapa yang nangis tuh? Ji. Mas, terangkan ke Batu Lahau. Alpe. Aku nambahin dikit ya Karya. Oh lah tekina oh. Oh, kan pacak ngina. Oh ya. Oh. Tambahlah. Kalau Alpi kalau anunya. Referensinya. Oh, yang ngomong kan ya. Makanya Alpe. Lambaikan tangan lagi. Mana mantap budak ada apa dia pesimisnya. Aku ingin pembukaan dan penutupan saja. Hah? Sedang di jalan. Ya memanggil satu persatu tadi dik. Jadi tuh mantau tuh ya pakai tangan nah. Udah tuh beri kesempatan meniup kan, meniup. Nah itu maksud aku tuh. Ini nih ceceknya kita nih ngajar kan posisinya. Cak ya. Iya. Banyak ada uang di Gimet tuh. Ini ada tuh. Caknya dari bagi-bagi. Tapi kelompok 2 kali 3-0. Ini Dendi yang ngadu nih Pak kita nih Sastra. Iya. Zulfikar. Tebi. Alpi. Banyak yang berada kita nih. Tapi kelompok 2-3 ini kosong. Ya, tadi kan lah dibagi oleh Kak Rido tadi. Iya. Biasanya kan langsung di atas gimmick kita nih ada langsung masuk ke ini bergabung katanya di forum itu. Iya biasanya. Sama ini aku baru ini pula di room utama nih. Biasanya lanjut. Oh. Sudah, kelompok berarti banyak kelompoknya, kelompok 1. Ya, Sastra Lianto lah lagi suruh. Sambil baca sambil nunggu pipit dia. Surat pipit Sastra. Gimana ya? Itulah yang dia omongkan kita, tapi tidak ini. Ada siapa yang nangis tuh? Ini. Pendeki ini. Bukan. Kayak kemana? Ini punya ini. Yes, ready. Dan lambat video dan kabarnya lah pacak nak terukap kan? Belum buat. Buatlah video RPP apa modul. Belum sempat terusan tuh. Iya, cara preman lah, sekolah tak pernah. Minggu ini lah anak pulau kita pertemuan lah seminggu pulau. Aku ini lah kayak malam kalau nak inilah aku nak upload. Mama anunya ngompres itu. Kata kawan ini saya perlu dikompres karena kita itu kan bagikan link ya ini. Awalnya lama masukkan jadi Google Drive itu jadi masalah. Nah, lama. Tergantung sinyal kata kawan nih. Yang lah sudah lulus ini nih, yang lah sudah lulus PPG nih. Iyalah. Ini mau sebelah sama yang lah lulus nih aku. Sinyal sudah itu memori juga. Iya, cuma namanya kan punya kawan tadi memang dia tuh perlu 6 hari ianya. Kapan tak dikompres? 6 hari. 6 hari. 6 jam. Oh, 6 jam. 6 hari. Oh, mulai tidak deh. Tergantung Google Drive-nya masih banyak yang kosong atau tidak.
Nah, tergantung dengan Google Drive-nya masih kosong apa tidak katanya, kata kawan nih deh. Itu. Tapi ID belajar kan kita besar gitu ID. Ya terbatas juga katanya ID belajar. 100 GB. Karena kan banyak nian deh tuh. Nah, dulu unlimited memang kata kawan. Cuma sekarang lah dibatasi memang dan. Nah, 100 tera. Iya, punya aku nih lah kompres lah, sudah ditetak-tetak Menurut kawan nih lah berapa jam? 70 menit. 2 JP ya, 35. Iya, aku kemarin 72 boleh. Banyak kawan yang di sekolah tuh yang aku kemarin Den ngawan ini ngance yuk Ros, yuk Kisra. Bacaan ke yuk Kisra. Cuman 63 menit. Waduh, jaku 70 menit yuk jaku. Enggak apa-apa ini kurang-kurang 10 menit aman di LPTK kami sudah jaku. Disuruh ngulang dia. Enggak galaknya. Iyalah. Iya. Kita lah nyarankan. Enggak salah kita. Cak mana apa? Di dalam kelas ngeluar. Den. Pakai proyektor kakek. Pas di kelas. Ya? Iya, aman pacak dengar bae jadilah proyektor tuh. Cari materi yang 3 menit bae. Itu kan waktu itu di kelas itu 10 menit Den. Dalam kelas ya, sambil menjelaskan. Iya. Jelaskan apa mana kan apa kita ini dulu kan nunjuk tahu materi kita apa kan. Amo kita jelas. Tidak ini dah sudah 10 menit kan. Baru di luar lapangan. Iya. 50 menit dia kegiatan inti. 10 menit penutup. Pasien kau pokoknya diatur. Olahraga apa? Aku yang kemarin gerak motorik lah. Oh, jalan lompat Iya, jalan lompat lari. Ya, gerakan non lokomotor sama gerakan lokomotor. Gerakan non lokomotor kan kita pas kita melaksanakan pemanasan kan gerakan non lokomotor itu. Ya, tapi alat kamu lengkap, kami ini belum lengkap sekolah tuh. Tidak perlu sih ini Pak zigzag bola. Dan pas jalan tuh sambil mantulkan bola aku kemarin. Kelas berapa Kak Zakaria? Bikin aku ngambil kelas 3 mau ke RPP Alpi. Oh. Karena kelas 3 kelas 6 dia tuh kan. Kelas 6-nya dikit siswa kami. Itu kan masih ke 13 kalau 3 sama 6 kalau di kami. Iya, sama kayak gitu tuh. Sama galau gitu tuh sekarang nih. Belum merdeka galau. Oh, berarti udah harus nak modul ya? RPP yang 13. Iya, kalau kelas merdeka modul. 5 modul. Iya, modul dia. Tentang apa, Pak? Motorik? Apa gerak lokomotor? Iya, gerak non lokomotor sama gerak lokomotor. Berpindah dan tidak berpindah. Iya. Ya kan pas non lokomotor kan kita gerakan pemanasan kan udah pindah dia, cuman lari baik. Pas pertama kan lari. Nah, pas kita gerakan ini pemanasan kan tidak berpindah. Nah, termasuk itu ku masukkan ke materi langsung ngomong sama budak tuh. Gerakan non lokomotor aja budak-budak. Pasti stretchingnya ajaran Pak Nirwan. Kalau kita berlari, nah, aku enggak pakai LPTK aku, ya. Tapi kan langsung ini aku pas terakhir itu kan apa dia yang ribut kamu nih? Dia apa ya, Sastra? Ngandeng saja enggak apa tuh Sastra. Ngopi, Zakaria ngopi. Dendi ngopi. Ini jadi aku nih dogan bakar aku nih, mau ke semangat. Nah, ngapa hujan-hujan nak tedogan nian tuh? Semalam tuh sama Jemaah Huma. Kele sama selingkuhan. Nah, Alfi. Oke. Oi. Nah. Sastra termasuk anggota mana? Kalau dia disebut namanya. Tadi di sawah, Sastra.
Woi balik ce. Inilah ngopi. Udah mandi. Besak gurak sastra tuh ndak ngetik itu tadi. Memang waktu apa? Sare nunggu burung ce. Hah? Kapan ini mana pi kapan nih? Kapan nih pada jemu muda. Di rumah nih lah. Bukan kita nih larinya kemana gitu nih ya, ke Tagin ya. Untuk apa lah gunanya sebenarnya? Apa pengembangan saja? Menambah ilmu. PKP dulu, woy. Waktu ini pernah PKP sastra, kamu baca itu caknya. Tahu benar. Tapi kalau yang nyingok kan ini kan pekerjaan kita nih kan elaborasi, refleksi itu kan. Itu pekerjaan wong guru penggerak kalau itu tuh. Gawean guru penggerak kalau itu tuh. Yo kita nih yang suruh bergerak Zakaria. Itu. Hah? Yo caknya sama hampir ini mirip-mirip lah CGP cak itulah. Iya dia nih. Karena ada kakak di rumah tuh kan guru penggerak kan ngomongkan masalah refleksi sama elaborasi kan. Bukan api juga gawe tuh jadinya. PKG aja aku. Kenapa pecah CGP jadinya? Nah, enggak tahu aku juga. Gitu nih disuruh bergerak khusus PJUK. Materi yang ini sila di bawah naungan cuman untuk pendalaman ya gitu nih caknya. Sedangkan guru penggerak kemarin aku itu sudah bikin lo. Ini kalau ini kan olahraga ini pertama kali deh. Agak ditularkan ke mapel-mapel lain. Kan cuma yang untuk pertama kali ini guru olahraga disungkan nak melok guru penggerak. Jadi disuruh melok PKG baik. Ya baca. Nah, apalagi Zakaria tuh sudah lah berlari terus tuh dari bukan kita nih di penginapan mana gitu nih ya. Oh, masjid banyak ce, masjid besar ado. Marah Pak Ken kapal sastra minam-minam di masjid. Tadi sedia kayaknya oleh Pak Ken. Dari rumah Batak Sarung. Kalau hotel syukur. Ya bila pula jadi marbot. Beramal. Kele berbagi. Zakaria azan, aku komat. Alfi tukang ini sapu, Dendi tukang ini banyu. Dari Minggu ke Sabtu. Bukan kita nih kemana gitu nih ya. Ke SD3 ya. SD3 ya. SD3. Iya. Nah, itulah gabung. Lah gabung lah. SD3. Oh. Ya, dengar suara saya, Kak. Tidak kedengaran. Tidak kedengaran, Kak Pasir. Kak Silvi tidak kedengaran suaranya. Masih? Masih tidak kedengaran. Sudah selesai semua kakak-kakak? Aduh, mati lampu, jangan keras kakak-kakak. Sudah, Kak. Oke, kalau sudah kita lanjut ke sesi diskusi. Silakan mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Kelompok 1 boleh langsung presentasi hasil yang sudah dikerjakan tadi untuk dibagikan dengan kelompok 2 dan 3. Untuk Kak Zakaria dan kawan-kawan disilakan, Kak. Tolong Kak Dendi. Siap, ya ngambil
Iya, tolong Kak Dendi. Ya, terima kasih Kak Rido sama Kak Zakaria. Saya akan membacakan referensi dari kelompok 1 dalam judul berbagi referensi inspiratif penyajian tugas gerak. Kelompok 1, nama anggota yang pertama Zakaria, kedua Dendi, saya sendiri Dendi Rawan, Febi dengan Kak Alpi. 1. Mendapatkan perhatian dari peserta didik. Yang A. Menetapkan tanda atau prosedur. Menetapkan tujuan pembelajaran. Menetapkan pencapaian pembelajar yang diinginkan. Yang B. Maaf. Baca kayaknya ada. Terus yang B. Mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Memastikan lapangan sekolah tidak ada suatu hal yang akan mencederai peserta didik. Memastikan sarana prasarana untuk kegiatan pembelajaran gerak motorik tersedia sesuai dengan RPP yang sudah disiapkan. C. Memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Memastikan peserta didik mendengar dan memperhatikan kita pada saat kita memberikan materi pembelajaran gerak motorik, supaya peserta didik bisa melaksanakan materi yang telah kita berikan. Guru bergerak sambil berbicara, siswa secara otomatis akan mengikuti arah guru bergerak. Hal ini dapat membuat fokus siswa mendengar lebih lama. D. Penggunaan waktu yang efisien. Memastikan waktu pada saat pembelajaran materi tersampaikan dengan baik dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. 2. Menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan gerak yang diajarkan. 1. Lari, jalan, dan lompat. Urutan pengajaran yang dilakukan. Pertama, lari zigzag, berjalan sambil memantulkan bola. Melompat diawali dengan lari 1, 2, ke 3 sambil melompat. Ketiga, isyarat cu pembelajaran. Keterampilan gerak yang diajarkan. 1. Lari zigzag, jalan, dan lompat. Isyarat cu yang bisa digunakan. Memanggil satu persatu peserta didik. Kedua, lambaikan tangan. Dan terakhir, dan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk melaksanakan gerak motorik lalu meniup fluid. Itu saja Kak Rido dengan Kak Zakaria. Saya kembalikan dengan Kak Zakaria. Terima kasih. Baiklah, itu tadi presentasi dari kelompok kami, kelompok 1. Bagi teman-teman yang ingin memberi masukan kepada kelompok 1, kami persilakan. Halo? Halo Kak Zakaria. Ya, siap Kak Silvi. Oke. Bisa mendengar suara saya Kak ya? Jadi kalau menurut saya apa yang telah kelompok Kakak lakukan di waktu 40 menit tadi sudah sangat bagus Kak. Jadi itu saja dari saya Kak. Terima kasih Kak Silvi atas masukannya. Ya Kak. Ya. Mungkin ada teman-teman yang lain yang ingin memberi masukan atas presentasi kami persilakan kembali. Sepertinya kita ini terkendala oleh sinyal ini Kak. Ya, untuk kakak-kakak yang lain boleh yang ingin, mungkin ada yang kurang jelas dari apa yang dipaparkan atau ingin mengetahui lebih, karena ini sistemnya kita berbagi pengalaman, jadi tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah, semua ilmunya dapat kita ambil dan dapat kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Silakan kakak-kakak.
Baiklah Kak Rido, mungkin teman-teman kakak-kakak yang lain mungkin sudah agak paham apa yang telah kami presentasikan tadi. Jadi mungkin kita lanjut ke kelompok 2 saja Kak Rido. Terima kasih atas perhatiannya kepada kakak-kakak kalian. Ya terus Kak Rido. Oke, kalau kelompok 1 sudah selesai, dilanjut langsung saja menuju ke kelompok 2. Silakan kelompok 2. Baiklah, Kak Silpi, tolong di share screen untuk kelompok 2. Oke, sebentar Kak ya. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada sore hari ini. Di sini kami di kelompok 2 ini ada Pak Silpi Saputro, ada Pak Zahrial Polike, dan saya sendiri, Pak Belita Trioktaria. Dan yang akan membacakan presentasi kami pada sore hari ini, kami persilahkan kepada Pak Zahrial untuk mempresentasikan hasil diskusi pada sore hari ini. Atau Pak Silpi sendiri yang akan mempresentasikan hasil diskusi pada sore hari ini. Mati lampu dan hujan ini mungkin Pak Bel. Kak Serial, bagaimana Kak Serial? Bisa mendengar suara saya Kak ya? Bisa Kak? Oke. Saya akan coba mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama yaitu mendapatkan perhatian dari peserta didik. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan perhatian tersebut? Yang A, di sini kami menetapkan tanda atau prosedur yang mana kami menggunakan instruksi visual, artinya dengan kata-kata kita memberi instruksi kepada peserta didik kita dengan cara visual, artinya mengajak, nak, ayo merapat ke sini, nak, ayo kita berbaris. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian yang instruksi non visual kita bisa menggunakan gerakan tangan kita, bisa bertepuk ataupun kita bisa menggunakan fluid yang seperti biasa kita gunakan. Mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Yang pertama, penyempitan ruang lingkup pembelajaran. Artinya bagaimana penyempitan ruang lingkup di sini, misalkan kita belajar di lapangan. Berarti lapangan kita itu kan luas. Jadi supaya agak menyempit, kita kelompokkan jadi satu dulu atau dibariskan seperti itu. Kemudian mengatur kekondusifan peserta didik agar peserta didik dapat memperhatikan kita. Bagaimana kita cara mengaturnya. Kemudian yang selanjutnya memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Nah, di sini menurut kelompok kami untuk supaya peserta didik lebih jelas mendengar pemaparan kita sebagai guru dengan menggunakan pengeras suara, bisa memakai wireless atau mikrofon. Kemudian yang kedua, yang kita bisa menampilkan proyektor ataupun laptop dan lain sebagainya. Penggunaan waktu yang efisien di sini mencakup dua. Yang pertama manajemen waktu, kemudian menyesuaikan dengan modul ajar kita. Jadi waktu itu kita pergunakan semaksimal mungkin, sesingkat mungkin, setepat mungkin sesuai dengan modul ajar kita. Menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan gerak yang kami pilih di sini adalah senam lantai. Kemudian urutan pengajaran yang dilakukan, roll depan dan roll belakang. Jelas ya kakak-kakak. Kemudian yang kedua, bola voli yang akan kami bahas atau kami terangkan di sini mengenai passing atas dan passing bawah. Isyarat cuy pembelajaran. Keterampilan gerak yang diajarkan tadi seperti yang saya sebutkan di atas tadi. Yang pertama senam lantai. Ada 3 faktor di sini. Yang pertama
yaitu clarity atau kejelasan. Artinya apa? Saat mengajarkan teknik senam lantai, guru harus memberikan penjelasan rinci tentang gerakan yang harus dilakukan, seperti bagaimana posisi kaki, kepala, dan arah pandangan saat melakukan gerakan. Kemudian lagi yang kedua, understanding, pemahaman. Artinya dalam pembelajaran senam lantai, siswa perlu memahami mengapa mereka harus roll depan dengan menggunakan ritme tertentu. Nah, yang ketiga itu engagement atau keterlibatan. Nah, artinya guru memberikan hadiah bagi yang bisa melakukan gerakan dengan baik. Nah, di sini kami mencontohkan seperti itu. Begitu juga dengan bola voli, guru dapat memperhatikan gerak passing atas, guru dapat memperhatikan gerak dasar passing bawah, dan guru mengadakan kompetisi permainan bola voli yang sudah dimodifikasi supaya peserta didik kita merasa lebih senang dalam pembelajaran kita. Oke, mungkin hanya itu saja Kak Fabilita yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Kak Fabilita. Baik. Halo Kak. Mungkin ada yang terkendala di jaringan Kak Silvi, langsung diambil alih sendiri saja, tidak apa-apa Kak Silvi. Oke, baik, terima kasih Kak Rido. Mungkin dari penjelasan atau pemaparan saya tadi, kakak-kakak sekalian atau ada pendapat lain tentang presentasi dari kelompok kami dan ataupun ada pertanyaan di sini, kami persilakan kakak-kakak sekalian. Baiklah, rekan-rekan, apakah ada yang ingin menambahkan dari hasil diskusi kami sore hari ini? Ya, silakan kakak-kakak. Mungkin saya melihat dari melihat dari presentasi yang disampaikan oleh kelompok 3, banyak sekali istilah-istilah baru yang mungkin rekan-rekan ada yang sebagian sudah memahami dan sebagian belum. Mungkin bisa dibawa ke slide paling bawah, Kak Silvi. Ya, sebentar Kak Rido. Ini Kak. Ya. Nah, inilah yang saya sampaikan di awal tadi pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya ketika kita bisa memahami instruksi dengan jelas, maka pemahaman kita untuk melakukannya akan lebih mudah. Seperti yang kita coba tadi saat kita ice breaking yang menggunakan clue jangan lupakan yang ketiga. Nah, di sini kan ketika kita memahami clue-nya, maka kita akan bisa menjawab atau mengerjakan apa yang diperintahkan. Nah, begitupun dengan pembelajaran pada modul yang sekarang, sebenarnya pembelajaran ini adalah gabungan ataupun kelanjutan dari pembelajaran 1 dan 2. Makanya di akhir pembelajaran itu ada yang namanya kejelasan, pemahaman, dan keterlibatan. Ketika peserta didik sudah jelas tentang apa yang diisyaratkan kepada peserta didik untuk dikerjakan, mereka pasti akan memahami, oh instruksinya seperti ini, saya harus seperti ini. Contohnya ialah seperti senam lantai. Ketika anak-anak sudah memahami bahwa langkah awal untuk melakukan senam lantai itu mungkin berdiri, tangan menyentuh lantai, kemudian kaki dibuka selebar bahu, pandangan ke depan, dan lain sebagainya, mereka akan melakukan dengan baik. Mereka setelah memahami, pasti mereka akan melakukan dengan baik. Itulah
mengapa pembelajaran pada modul 2.1 ini kita lebih ditekankan pada pembelajaran yang lebih efektif. Mungkin itu ya kakak-kakak ya, penguatan pemahaman yang bisa saya sampaikan terkait isyarat. Nah, engagement ini artinya keterlibatan. Ketika siswa ini sudah paham dari apa yang, maka mereka tidak akan segan-segan kakak-kakak untuk terlibat aktif dalam pembelajaran kita. Terkadang kakak-kakak yang membuat peserta didik kita sulit untuk terlibat karena ada dua faktor yang sebelumnya. Banyak peserta didik kita yang engagement-nya itu masih kurang, keterlibatannya masih kurang karena di sini instruksi yang kita berikan dengan pemahaman yang peserta didik tangkap itu berbeda. Instruksi kita menyuruh lakukan, tapi peserta didik memahami bahwa itu hanya untuk mengamati. Sehingga apa? Ketika di sini antara instruksi dengan pemahaman ini tidak sejalan, maka engagement-nya ini tidak akan tercapai dengan baik. Dia akan tercapai hanya bagi yang understanding-nya bagus, pemahamannya bagus. Nah, makanya kita sebagai tenaga pendidik atau sebagai guru PJMK, kita tidak perlu kita menggunakan bahasa-bahasa yang sulit untuk dimengerti kakak-kakak. Cukup kita gunakan bahasa sehari-hari, tapi itu bisa dipahami dengan baik oleh peserta didik. Dengan dampaknya nanti akan ke engagement-nya ini. Nah, mungkin itu saja ya kakak-kakak ya. Tambahan dari saya untuk kelompok 3 sebagai referensi kakak-kakak nanti begitu sudah selesai ya. Cukup Kak Silvi, kalau tidak ada yang ingin bertanya dari kakak-kakak yang lain. Terima kasih Rido untuk penguatan pemahamannya. Baik, kami dari kelompok 2 selesai. Mungkin bisa lanjut ke kelompok selanjutnya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kelompok 3. Ada Kak Indo Parma dengan rekan-rekannya, silakan. Kak Sastra juga sepertinya tadi. Izin Kak. Tadi kami di kelompok 2 itu Kak. Silakan Kak. Oke, Kak Ririn. Kak Sastra dan Kak. Mohon maaf Kak, ada kedengaran hujan deras. Oke, siap Kak, siap Kak. Oke, kakak-kakak semua, apakah bisa didengar dengan jelas suara saya? Ya, silakan Kak Indo Parma. Oke, kakak-kakak, ini saya mewakili dari kelompok 2 yang terdiri dari Kak Zulfitri, Kak Sastra, saya sendiri, dan Kak Ririn. Baiklah. 1. Mendapatkan perhatian dari peserta didik. A. Menetapkan tanda atau prosedur. Peserta didik paham terhadap tujuan pembelajaran. Selanjutnya, peserta didik melakukan gerak dengan baik dan benar. B. Mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Guru harus menampilkan penampilan yang baik.
Selanjutnya, strategi mengajar harus bervariasi dan inovatif. C. Memastikan peserta didik mendengar dan melihat. 1. Guru meminta umpan balik kepada peserta didik. Selanjutnya, guru meminta peserta didik melakukan refleksi. Yang D. Penggunaan waktu yang efisien. Yang pertama itu di awal pembelajaran dan di akhir pembelajaran. Yang kedua, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan gerak yang diajarkan, modifikasi gerakan yang mudah dipahami peserta didik, urutan pengajaran yang dilakukan, tes awal peserta didik, penampilan gerak peserta didik. Yang kedua, membuat kelompok peserta didik. Urutan pengajaran yang dilakukan, memberikan gerakan yang berbeda kepada setiap kelompok. Selanjutnya, setiap kelompok mempraktikkan di depan kelompok lain. Yang ketiga, isyarat atau cue pembelajaran. Keterampilan gerak yang diajarkan, 1. Meniup peluit, 2. Isyarat kode tangan. Isyarat cue yang bisa digunakan, tanda mulai permainan, tanda selesai permainan, tanda pelanggaran. Kemudian, tanda bersedia, tanda siap, tanda mulai. Mungkin itu saja Kak yang bisa saya sampaikan. Jika ada rekan-rekan saya yang ingin menambahkan, saya persilakan. Dan jika ada yang kelompok lain ingin bertanya, juga dipersilakan. Jadi untuk kakak-kakak sudah jelas ya kakak-kakak untuk penggunaan isyarat itu seperti apa, kemudian mendapatkan perhatian peserta didik itu artinya kita ada acuan-acuan yang perlu kita jadikan dasar untuk menentukan langkah-langkah kita selanjutnya. Ya silakan kakak-kakak yang masih memiliki dan hal-hal yang masih belum dirasa belum memahami sepenuhnya boleh ditanyakan berkaitan dengan berbagi referensi inspiratif. Jadi tugas tadi kakak-kakak ya itu bisa dibagikan, bisa juga menjadi referensi ketika kakak-kakak ingin menerapkan pembelajaran yang lebih bermakna dan lebih efektif di tempat-tempat kakak mengajar sekalian. Bagaimana kakak-kakak? Kita sudah memahami semua ya kakak-kakak ya. Allah. Maaf Kak, suara putus-putus. Memang sinyal di sini jahat Kak. Oh iya, nggak apa-apa Kak. Oke, selanjutnya setelah kita berbagi tentang ini nah di sini ada pesan kuncinya kakak-kakak. Pesan kuncinya ialah semakin kaya referensi kita dalam mengembangkan strategi. Selain dari modul ya kakak-kakak ya, untuk dapat perhatian dari peserta didik, kemudian untuk mengembangkan konten dan mengkomunikasikan isyarat, itu sangat berpengaruh dalam peningkatan efektivitas pembelajaran. Seperti yang saya singgung di awal tadi bahwa ketika peserta didik mampu memahami instruksi kita dengan jelas, maka keterlibatan mereka dalam pembelajaran pasti akan meningkat. Itu kata kuncinya. Nah, terakhir refleksi. Di
di sini, apakah ada informasi baru yang menarik bagi kakak-kakak dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Mungkin satu orang yang menyampaikan refleksinya terkait pertanyaan yang ada. Silakan kakak-kakak. Apa yang mau menyampaikan refleksinya? Ya, Kak Pakai, silakan Kak Pakai. Baiklah Kak Rido, informasi baru yang dapat yang menarik yang kami peroleh pada sore hari ini yaitu tentang ada 3 isyarat cui tadi. Di sana kami sudah sedikit memahami tentang apa saja yang akan diberikan kepada peserta didik terkait dengan isyarat-isyarat tadi, Kak. Terima kasih. Sudah ada gambaran ke depan pembelajaran yang akan kakak lakukan seperti apa ya Kak Pakai ya. Oke, pertanyaan refleksi yang kedua. Apakah ada informasi menarik yang ingin kakak-kakak pelajari lebih dalam lagi dalam penyajian tugas pembelajaran gerak di PJOK ini? Kalau memang ada, apa alasan kakak-kakak? Silakan kakak-kakak. Kakak yang lain boleh menyampaikan. Ya, Kak Silvi boleh, silakan. Baik, izin Kakak. Jadi informasi menarik yang saya ambil setelah mempelajari pembelajaran pada sore hari ini adalah bahwasannya dalam melakukan proses pembelajaran itu ada banyak sekali referensi-referensi yang dapat kita ambil, Kak. Jadi setelah belajar sore ini saya jadi berpikir, tidak hanya buku-buku yang ada di sekolah saya yang dapat saya manfaatkan, juga dari internet ataupun menggunakan media-media pembelajaran yang lainnya yang ada di luar sekolah. Terima kasih. Oke, Kak Silvi. Artinya untuk referensi itu bukan hanya saja dari buku ataupun modul pembelajaran, tapi banyak sekali referensi-referensi yang bisa kita pakai. Bukan hanya dari media saja, terkadang untuk referensi itu bisa dari pengalaman maupun berbagi praktik baik yang dilakukan oleh rekan-rekan kita sesama guru PJOK. Ya, di sini tadi ada Kak Pabel menyampaikan bahwa banyak sekali referensi-referensi yang ingin saya aplikasikan terkait proses pembelajaran PJOK. Ya, boleh itu Kak. Artinya referensi itu bukan hanya saja dari buku pembelajaran yang menjadi acuan kita ketika menyampaikan materi, tetapi banyak sekali dari cerita-cerita rekan-rekan sesama guru. Mungkin sekarang eranya era digital, mungkin kakak ada yang melihat di media sosial, baik itu YouTube, kemudian dari Facebook dan lain-lain sebagainya, bahkan dari grup WA yang menampilkan pembelajaran PJOK yang lebih efektif. Mungkin selama ini kakak hanya melihat, oh ternyata seperti ini, tapi untuk kali ini kakak sudah melihat dan juga sudah memahami ternyata pembelajaran yang efektif itu banyak faktor sekali, dan itu harganya tidak mahal kakak-kakak. Artinya mengapa saya katakan tidak mahal? Karena untuk pembelajaran efektif kita bisa memanfaatkan aset-aset yang kita miliki di sekitar. Oke kakak-kakak. Nah, ini kita sudah berada di akhir sesi. Artinya kakak-kakak juga akan saling belajar dan berbagi terkait referensi penyajian tugas gerak
berdasarkan pengalaman-pengalaman ataupun temuan-temuan kakak-kakak dari hasil diskusi dengan kelompok. Nah, referensi ini akan memperkaya dan juga memberikan inspirasi antara kakak-kakak sekalian, termasuk saya juga, untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Oke, yang terakhir, terima kasih. Ya, pertemuan kita sudah di penghujung. Baiklah kakak-kakak, sebelum kita mengakhiri pertemuan, boleh kita open kamera dulu. Kita ambil dokumentasi. Boleh Kak Silvi atau Kak Dendi untuk didokumentasikan. Ini Kak Dendi itulah yang sudah mahir dalam hal ini. Ya, boleh Kak Dendi, minta bantuannya Kak Dendi. Ya, sudah Kak Ridho. Oke, terima kasih. Saya izin untuk mematikan rekaman.